Kita awali dengan kalimat bahwa Kerajaan Siak dan Kerajaan Riau Lingga di Indonesia adalah partisi dari Kerajaan Johor di Malaysia. Kerajaan Johor di Malaysia dan Kerajaan Perak di Malaysia adalah partisi dari Kerajaan Malaka yang juga di Malaysia. Sedangkan Kerajaan Malaka sendiri adalah sebuah kerajaan yang berdiri dengan semangat persatuan yang dimiliki kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Indonesia. Kerajaan Sriwijaya juga adalah kerajaan yang meneruskan Kerajaan Moloyo di Jambi, Indonesia. Kerajaan Sriwijaya juga adalah kerajaan yang berpengaruh di Jawa, sedangkan Kerajaan Singosari dan Majapahit di Jawa juga merupakan kerajaan yang berpengaruh di kawasan Sriwijaya. Apa arti semua ini? Saya menyimpulkannya sebagai baik itu Jawa, Sumatera, Semenanjung, Borneo atau Kalimantan dan juga Celebes ataupun Sulawesi, semuanya mempunyai keterikatan darah, budaya dan adat istiadat satu sama lainnya. Masyarakat antar daerah itu di zaman dahulu saling akur dan hormat-menghormati dikarenakan warna kulit, postur dan kepercayaan yang sama. Semua itu hancur luluh lantak saat Belanda dan Inggris yang datang memanfaatkan konflik internal dan eksternal politik antar kerajaan di Nusantara dulu kala. Sejak penjajah bercokol di sini, semangat persaudaraan dipudarkan Belanda dan Inggris. Dengan kata-kata manis dan strategi licik mereka, kerajaan di Nusantara yang tidak mengenal sistem politik yang munafik menjadi korban politik pecah belah kuasai ala penjajah, atau mereka sebut dengan istilah Divide et Impera. Padahal kembali lagi ke permulaan video ini, Kerajaan Riau Lingga itu sendiri adalah kerajaan yang terbentuk dari berpisahnya beberapa kerajaan yang awalnya tergabung di dalam Kerajaan Johor, Pahang, dan Riau Lingga. Di Malaysia sendiri bahasa Melayu disebutkan berdasarkan standar dari bahasa Melayu Johor Riau, sedangkan di Indonesia disebutkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau Lingga. Nah, di sini terlihat ada kedekatan historis yang ternyata dianggap enteng dan justru membuatnya menjadi runyam. Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia selain terdiri dari bahasa Melayu juga terdiri dari bahasa Belanda dan bahasa beberapa daerah. Sehingga ketika orang Indonesia berbicara dengan orang Malaysia tetap terdapat kosakata yang tidak saling dimengerti antara keduanya. Contohnya seperti buncis, apotek, wortel, handuk dan kantor, sedangkan di Malaysia lazim menyebutnya kekacang, farmasi, lobak merah, toala dan pejabat. Serta masih banyak lagi perbedaan yang lainnya. Intinya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang banyak menyerap bahasa Belanda dan bahasa Melayu Malaysia adalah bahasa yang banyak menyerap bahasa Inggris. Hal ini harus dimaklumi kedua pihak. Harapan kita bersama supaya kedua negara tidak menyepelekan kedekatan historis di antara keduanya dan bukan malah mengusung konsep sentimen antar sesamanya yang diwariskan oleh Belanda dan Inggris. Semoga kita sama-sama sadar, seandainya tidak ada Traktat London yang menyebabkan Inggris dan Belanda membagi kawasan jajahan dengan semena-mena, mungkin kedua negara sekarang sedang berada di dalam pangkuan satu negara. Ada baiknya program-program televisi lama di era 80-an untuk mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali dibuat, sehingga generasi muda di kedua negara bisa kembali saling menyayangi, bukan malah saling menghujat di kolom komentar seperti yang kita temukan dewasa ini.